Shalom. Shalom. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin saudara semua, adik-adik semua, bapak-bapak, mama-mama, mari ucapkan selamat Natal kepada kanan kiri. Selamat Natal. Saudara, saya mau katakan bahwa Natal adalah momen yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh siapapun, tapi bisa kita terima sebagai orang percaya. Amin. Memang kasih Allah itu tertuju kepada dunia, namun keselamatan hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan memperoleh yang namanya surga. Tidak akan pernah. Jadi saya berdoa hari ini kita semua sungguh-sungguh. Saya ajak semua serius, saya mau ngajar kalian serius. Saya nggak mau bermain-main lagi, saya tidak mau bertele-tele dalam mengajar. Tuhan mengingatkan saya, dari kemarin waktu kita berdoa, saya dengan istri lagi berdoa, Tuhan mengingatkan saya, suara kebenaran itu harus disuarakan di sumber itu. Tuhan sedang melihat betapa banyak orang yang mengaku Kristen. Setiap kali Natal, cara merayakan Natal itu tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Natal itu bukan sekedar perayaan atau pesta, makan-makan, tidak. Natal itu adalah kita menyambut kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Amin. Menyambut kehadiran Yesus masuk di dalam hidup kita, lahir di dalam hidup kita, sehingga Yesus itu membawa perubahan atas hidupmu. Hidupmu harus berubah. Tujuan Yesus lahir pada waktu Natal itu supaya dunia berubah. Dunia yang diikat oleh dosa, dunia yang dibelenggu oleh dosa dan berujung kepada maut atau neraka. Tuhan mau ubah semuanya itu supaya orang yang ada di dalam dunia ini menjadi percaya akan kehadirannya dan mereka memperoleh hidup yang kekal di surga. Amin. Dan hari ini saya mau beritakan kepada Bapak Ibu, Saudara, adik-adik di tempat ini, bahwa Dia lahir dalam hidupmu. Dia datang di dunia ini untuk membuat kamu berbeda, untuk membuat kamu menjadi manusia yang lain, supaya hidupmu tidak pernah sama dan hidupmu semakin suci, kudus, berkenan di depan Tuhan. Amin. Begitu banyak kami melihat bahwa bagaimana orang-orang Kristen cara merayakan Natal itu tidak benar. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Ada begitu banyak orang Kristen waktu Natal sedang mulai, yang mereka pegang bukan bagaimana mereka mempermuliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, tapi dengan minuman keras. Kita harus jujur di daerah kita. Betapa banyak adik-adik yang sudah keluar dari kampung ini, yang sudah melihat di luar sana, bapak-bapak, mama-mama yang melihat di luar sana. Waktu hari Natal ada, mereka menyanyi-nyanyi, saya senang dengan orang-orang yang memuji Tuhan. Tapi saya tidak senang orang memuji Tuhan dengan berbau alkohol. Begitu banyak orang yang menyanyi seolah-olah dia memuji Tuhan, yang dinyanyikan lagu rohani, tapi yang diminum minuman setan. Sudah pernah lihat seperti itu? Lagi mabuk, nyanyinya lagu rohani. Dia kira kalau mabuk dan lagu rohani masuk surga. Setan. Tidak ada setan masuk surga. Amin. Adik-adik yang belum pernah menikmati peci, jangan pernah nikmati peci. Saya kasih tahu, di surga tidak ada peci. Di surga tidak ada minuman keras. Di surga yang ada hanya memuji Tuhan. Amin. Hanya memuji Tuhan. Orang-orang yang suka minum minuman keras, waktu dia mati sekalipun dia sudah Kristen, dia tidak akan masuk surga. Tidak akan. Saya harus berkata jujur dengan saudara semua di tempat ini. Makanya kalau orang sudah menjadi Kristen, sudah percaya sama Yesus, sudah percaya sama Tuhan, hidupnya harus berubah. Tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan perjudian, tinggalkan pencurian, tinggalkan mabuk-mabukan, tinggalkan seks bebas, tinggalkan semua yang dosa. Tinggalkan semuanya itu.
Karena Tuhan hadir di dalam hidup kita supaya kita berbeda dan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Saya mau ajak saudara, Bapak Ibu semua adik-adik di tempat ini baca firman Tuhan lebih dulu supaya kita enak dalam belajarnya dan sebelum saya lebih jauh lagi. Lukas 2. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu, amin? Saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara adik-adik tempat ini baca ayat yang ganjil. Amin? Begini firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Ini adalah berita kelahiran Yesus yang saat ini sedang kita peringati. Amin. Kita sedang memperingati hari apa, saudara? Kelahiran Tuhan Yesus. Di luar sana orang sedang memperingati tanggal 25 Desember itu dengan hari mu'alaf sedunia. Tapi kita tidak pernah berubah. Kita selalu memperingati 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus lahir, Alkitab katakan ada seorang malaikat datang kepada para gembala. Disertai apa? Kemuliaan Tuhan. Disertai dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Waktu berita Natal itu sampai dalam hidupmu, sampai dalam hidup kita, sampai pada telinga kita, seharusnya di dalam semuanya ini disertai yang namanya kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan sedang datang atasmu, kemuliaan Tuhan sedang menghampirimu. Maka apa yang harus terjadi dalam hidupmu? Bukankah engkau sedang dibungkus kemuliaan Tuhan? Bukankah engkau sedang dikuasai kemuliaan Tuhan? Bukankah hidupmu seharusnya menjadi kudus? Bukankah hidupmu seharusnya menjadi mulia? Bukankah seharusnya hidupmu menjadi suci? Tapi begitu banyak tadi seperti yang saya katakan, orang-orang merayakan Natal, mendengar kabar Natal, tapi tidak mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kita semua mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Kita harus alami itu Bapak Ibu Saudara tempat ini. Jangan sampai engkau merayakan Natal setiap tahun, tapi kemuliaan Tuhan gak pernah turun atasmu. Makanya di dalam Natal yang terus kita rayakan, Natal yang terus kita peringati, jaga hidup kita. Supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lakukan dosa di hari yang Natal ini. Karena di hari ini, di mana Tuhan lahir dalam hidupmu, kemuliaan Tuhan menyelimutimu, dan engkau harus menjadi kudus. Sebagaimana Tuhan itu kudus, maka kuduslah engkau, sebab aku kudus, kata Tuhan. Apa yang perlu diubah dari hidupmu? Mari hari ini engkau koreksi dirimu. Amin. Koreksi dirimu. Alkitab mencatatkan engkau yang suka mencuri, jangan mencuri lagi. Sebab Tuhan turun atasmu. Engkau yang bermain judi, jangan bermain judi lagi. Sebab Tuhan turun atasmu. Engkau yang suka memaki, jangan memaki lagi. Sebab Tuhan turun atasmu. Engkau yang suka minum minuman keras, berhenti. Sebab Tuhan turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika engkau mempunyai keluarga, entah suami yang masih mabuk-mabukan, entah istri yang juga suka mabuk-mabukan, hari ini saya katakan bertobat. Amin. Bertobat. Saya berdoa tidak ada di antara bapak ibu di tempat
tempat ini masuk neraka. Saya nggak mau. Saya selalu berdoa bahwa kalian semua masuk surga. Amin. Saya tidak mau bahwa kita menjadi Kristen yang sia-sia. Sekalipun Bapak Ibu tinggal di kampung, tapi kekristenan Bapak Ibu tidak boleh kampungan. Kita harus lebih kudus. Kita harus berani bersaing dengan kekristenan yang ada di kota. Amin. Harus berani bersaing. Bersaing dalam hal kekudusan, bukan bersaing dalam hal dosa. Kalau orang-orang di kota menikmati Natalnya dengan minum minuman keras, di desa kita nikmati dengan bersyukur, berdoa kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Natal tidak perlu kok banyak daging, nggak perlu. Natal nggak perlu kok banyak potong ayam, nggak perlu. Natal nggak perlu kok potong sapi, nggak perlu. Natal itu bagaimana hidupmu menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dan hidupmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau punya banyak ayam, silakan mau potong ayam. Tapi bukan itu yang paling penting. Kalau engkau punya sapi mau dipotong, engkau punya kambing mau dipotong untuk Natal, silakan. Tapi kalau hidupmu nggak kudus di hadapan Tuhan, percuma. Amin. Percuma. Engkau boleh punya gereja yang besar. Waktu Natal makan makanan enak semua. Pesta yang besar. Banyak keluarkan anggaran. Tapi kalau hidupmu nggak kudus di hadapan Tuhan, engkau tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Yang Tuhan mau hidup kita kudus. Kita kembali. Gembala-gembala waktu mereka melihat malaikat datang, hidup mereka dipenuhi dengan kemuliaan. Malaikat berkata, jangan takut. Hari ini aku beritakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan Alkitab katakan kalau saudara baca ayat itu sampai akhir, dikatakan gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Amin. Memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20 yang terakhir dikatakan gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Ini Natal yang sesungguhnya. Natal itu berbicara tentang kita memuji, memuliakan Allah, bersyukur oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Itu yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Saya berdoa dengan Tuhan. Tadi malam sama istri saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri aku keberanian untuk aku membicarakan tentang kebenaran ini. Mungkin waktu aku sudah berbicara ini Tuhan, banyak orang gak suka denganku. Karena orang ditegur, jangan minum lagi, jangan mabuk lagi, jangan merokok lagi, jangan berjudi lagi. Orang mungkin gak suka ditegur, mungkin gak suka dinasehati. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya keberanian, beri saya kemampuan. Karena saya rindu orang-orang yang kami layani semua masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Hidupnya kudus, hidupnya berkenan. Maka saya memberanikan diri, Bapak Ibu, saya katakan berhenti sudah dengan dosa. Amin. Berhenti dari dosa. Berhenti minum minuman keras. Berhenti merokok. Berhenti berjudi. Berhenti mencuri. Saya tahu itu semua gak mudah, semua butuh proses. Amin. Semua butuh proses, itu gak mudah. Saya tahu itu. Saya percaya itu karena saya pernah mengalami bagaimana menjadi perokok, bagaimana menjadi peminum, bagaimana jadi pencuri, bagaimana jadi penjahat. Saya pernah semua. Dan untuk bertobat dari semuanya itu tidak mudah. Tapi saya katakan, kalau kita mau, kita bisa. Amin. Kalau kita mau, kita bisa. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan sama kita. Tuhan yang memberi kemampuan sama kita. Supaya kita tidak pernah sama lagi. Yang mencuri tidak akan mencuri lagi. Yang berjudi tidak akan berjudi lagi. Percayalah. Kalau engkau mau, engkau berdoa dalam nama Yesus, keluargamu semua diselamatkan. Firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Engkau punya keluarga yang masih malas-malasan pergi ke gereja, tidak apa-apa. Itu waktunya engkau mendoakan. Itu waktunya engkau berseru sama Tuhan. Maka engkau akan melihat mereka jadi rajin ke gereja. Saya terlalu cepat ngomongnya, Bapak Ibu. Pas, bisa ngerti, bisa paham. Saya khawatir saya ngomong terlalu cepat, Bapak Ibu tidak bisa paham. Jadi mari kita sama-sama koreksi diri kita, amin. Kita koreksi, apa yang harus kau perbaiki dari hidupmu? Apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau kerjakan, adik-adik? Kau harus semangat dalam Tuhan, amin. Waktu kau mendengar firman Tuhan, dengar, pakai telingamu dengan baik. Minta sama Tuhan, Tuhan beri aku telinga seorang murid yang mau dengar-dengar.
Waktu ada pemberitaan firman, saya ajar sama Bapak Ibu sama adik-adik di tempat ini. Berdoalah sama Tuhan. Tuhan beri aku telinga seorang murid. Amin. Supaya Tuhan memberikanmu telinga seorang murid yang bisa mendengar, dan mintalah hati yang bisa mengerti tentang kebenaran. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Saya percaya di mana ada kemuliaan Tuhan, di mana ada orang-orang yang meninggikan Tuhan, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Tempat itu akan diubah. Biarkan saja, tidak apa-apa. Biarkan dia turun, dia tidak ribut. Saya tidak mau terganggu hari ini. Biarkan firman Tuhan sampai pada hati saudara dan hati saya. Amin. Biarkan, jangan diganggu. Biarkan dia bermain, biarkan dia apa. Yang penting Bapak Ibu fokus dengan apa yang saya ajarkan. Dengan firman Tuhan. Amin. Biarkan anak-anak bermain dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan senang. Yang tidak senang itu biasanya orang tuanya. Betul. Yang tidak senang itu biasanya orang lain. Saudara baca Alkitab waktu ada anak-anak main, datang sama Yesus marah enggak? Enggak. Yesus senang. Yesus berkata apa? Biarkan dia. Ya kan? Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, biarkan. Biarkan. Yang penting tidak beribut, tidak menangis, biarkan aja. Biarkan dia main, biarkan dia main ke sana kemari, lari-lari, biarkan dia. Yang penting tidak jatuh. Amin. Yang penting tidak jatuh. Tapi mari kita semua yang sudah mengerti, kita semua yang sudah dewasa, mari kita fokus dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan tadi, saya ulang lagi Bapak Ibu. Waktu malaikat itu datang kepada gembala-gembala, malaikat itu disertai dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu meliputi mereka. Bersinar meliputi gembala-gembala. Dan hari ini kemuliaan Tuhan harusnya bersinar meliputi saudara dan saya. Amin. Meliputi kita semua. Sehingga waktu engkau keluar dari gereja ini, hidupmu sudah berbeda. Tidak akan pernah sama lagi. Orang akan melihatmu berbeda. Dulu orang melihat saya sebagai penjahat. Dulu orang melihat saya sebagai orang yang tidak layak untuk dihormati dan dihargai. Semua orang benci sama saya. Semenjak kemuliaan Tuhan itu turun atas saya mengenal Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya mau diubah oleh Tuhan. Saya keluar kemana saja, tidak ada seorang pun yang memandang rendah saya. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan yang menyinari kita. Amin. Ada kemuliaan Tuhan bersinar meliputi kita. Jadi engkau kemana saja ada sinar kemuliaan dari Raja di atas segala raja yang membuat engkau tidak dipandang rendah oleh siapapun. Makanya ada firman Tuhan katakan, hei anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah sekalipun engkau. Kenapa begitu? Karena ada kemuliaan Tuhan meliputi hidup. Apalagi orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah tua, jangan dipandang rendah oleh orang lain. Amin. Kita harus dihargai dan dihormati. Firman Tuhan katakan, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau berserah kepada Tuhan, hidupnya akan kenamaan, dihargai dan dihormati. Namamu akan dikenal banyak orang. Engkau akan disukai, engkau akan dihormati, dan engkau akan disegani. Itu firman Tuhan. Syaratnya cuma satu. Hidupmu harus mau diubah oleh Tuhan. Amin. Harus mau diubah oleh Tuhan. Biarkan kemuliaan ini meliputi hidupmu. Buat apa para gembala ditulis dalam Alkitab? Mereka orang-orang miskin. Mereka bukan orang-orang kaya. Mereka cuma pekerja-pekerja. Tapi Alkitab mencatat para gembala itu. Karena gembala itu bukan lagi orang yang dipandang rendah. Tapi gembala itu adalah orang yang dipandang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab hidupnya diliputi dengan sinar kemuliaan. Makanya gembala-gembala ditulis dalam Alkitab.
Karena hidup mereka jadi penting. Pengalaman mereka sangat penting. Sehingga kita harus mendengar bagaimana pengalaman mereka terjadi. Bagaimana mereka mengalami Tuhan. Bagaimana mereka berjumpa dengan kemuliaan sorga. Dan satu ketika engkau akan dikenal sebagai orang penting. Karena engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Engkau akan dikenal sebagai orang penting. Karena hidupmu ada orang bertobat. Karena hidupmu ada orang sukses. Karena hidupmu ada orang yang mengalami keberhasilan. Dan namamu akan dikenal. Namamu akan dikenal oleh orang. Dan engkau akan dihormati oleh banyak orang. Kenapa? Kemuliaan Allah melingkupi setiap kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Lalu kata malaikat itu jangan takut dia katakan, ya kan? Dan ini katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus lahir bagimu. Katakan, Yesus lahir bagiku. Yesus lahir di hidupku. Aku mau berubah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengalami satu perubahan. Dan Alkitab ayat 13 bilang begini. Ini katakan. Dengar baik-baik. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Bapak Ibu, adik-adik di tempat ini. Semua ada di tempat ini. Saya bukannya tidak senang cara kalian beribadah. Saya senang karena kalian datang ke Tuhan. Amin. Tapi saya mau ajar supaya ibadah kalian jauh lebih bermakna dan jauh lebih berarti. Kalau engkau beribadah, engkau datang sama Tuhan, pastikan ini. Pastikan ini. Bala tentara sorga ikut memuji Tuhan bersama denganmu. Amin. Jadi waktu engkau memimpin pujian, para pemimpin pujian, saya ajar sama kalian. Jangan bermain waktu engkau di sini. Serius. Engkau sedang menghadap Allah yang Maha Tinggi. Amin. Engkau sedang menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau harus serius di hadapan Tuhan. Engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau salah Pak, gak apa-apa, lanjut. Jangan takut salah. Tuhan melihat hatimu. Amin. Waktu hatimu serius sungguh-sungguh, maka jemaat Tuhan akan dilawat Tuhan oleh karena puji-pujian yang kau naikkan. Engkau jangan beribadah hanya sekedar mari kita nyanyikan lagu ini. Sudah nyanyi setelah lagu pertama, kita nyanyi dari awal, ref, awal lagi, ref, kemudian mari kita sembah Tuhan, balik ref lagi. Bukan hanya seperti itu. Biarkan Tuhan bekerja. Amin. Biarkan Tuhan bekerja. Tidak harus seperti itu. Kalau engkau terbiasa seperti itu, enggak masalah. Tapi izinkan Tuhan bekerja di dalamnya. Jangan terpaku dengan pola, tapi terpakulah dengan kehendak Tuhan. Amin. Dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kau mau aku nyanyi lagu apa? Saya tanya coba sama pembawa pujian. Waktu engkau mau bawa pujian, engkau mendengarkan lagu atau engkau berdoa begitu? Pasti engkau mendengarkan lagu mana yang enak. Betul? Hari ini saya akan sama kalian. Berdoa dulu Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Apa lagu yang harus saya bawa? Apa lagu yang harus saya bawa? Tanya sama Tuhan. Nanti apa yang tiba-tiba kamu ingat, lagu itu yang harus kamu bawa. Jangan bilang ini, saya gak suka lagu ini, lagu ini sudah kemarin. Lagu ini begini. Kalau Tuhan yang mau, sekalipun itu lagu dari tahun 85 atau 95, harus dinyanyikan di tahun ini, tidak apa-apa. Itu akan mendatangkan hadirat Tuhan dan engkau akan mengalami Tuhan. Amin. Jangan lihat ini lagu lama atau lagu baru. Jangan lihat ketinggalan zaman atau enggak. Tapi berdoalah apa yang Tuhan mau saat engkau memimpin pujian. Amin. Engkau harus menghadirkan Natal terus-menerus di dalam gerejamu. Menghadirkan Yesus terus-menerus dalam gerejamu. Melahirkan Yesus terus-menerus dalam gerejamu. Engkau pembawa pujian, engkau yang diberkati oleh Tuhan, engkau yang diurapi oleh Tuhan, maka engkau bertanggung jawab supaya jemaat Tuhan mengalami kelahiran baru karena Yesus lahir dalam hidupnya. Amin. Makanya mulai sekarang jangan bermain-main.
pujian. Wah, kalau begitu mulai sekarang saya nggak mau bawa pujian, berdosa. Justru kalau kamu nggak mau, kamu berdosa. Yang benar adalah kamu berdoa, bukan kamu berdosa. Mengerti maksud saya? Berdoa dulu. Siapa membawa pujian Natal hari Minggu? Tidak ada dari sini, dari bawah semua. Kalau minggu depan sudah ada, mulai berdoa dari sekarang. Tuhan, apa lagu yang harus saya bawa? Ya, di rumah berdoa. Kalian bertiga ini, kalian yang sering bawa pujian, ya? Berdoa sama-sama. Tuhan, kumpul. Tuhan, apa lagu yang harus saya bawa, Tuhan? Tuhan, apa lagu yang harus kami bawa, Tuhan? Kalau yang satu tuli gak bisa dengar suara Tuhan, kan yang satu gak tuli. Kan? Sama-sama. Siapa yang mendengar dulu, kasih tahu. Oh, Tuhan mintanya lagu ini. Oh iya. Lagu ini lagi. Oh iya. Tulis. Maka ibadah kita mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan bala tentara sorga ikut memuji bersama dengan kita. Amin. Saya kasih kesaksian, saudara-saudara, bapak ibu, adik-adik di tempat ini. Dulu waktu saya merintis gereja di Jawa, gereja yang kami rintis itu dulu 4 orang, cuma 4 orang. Tapi kalau kami nyanyi memuji Tuhan, tetangga kami mendengar seperti 100 orang. Suara di situ seperti 100 orang. Padahal cuma 4 orang. Suara siapa yang lain? Suara malaikat. Dan orang mendengar. Bukan hanya kita yang di dalam gereja, tapi tetangga juga mendengar. Ramai sekali dalam gereja. Padahal dalam gereja cuma ada 4 orang. 4 orang. Bahkan satu ketika dalam waktu kita beribadah, kita lagi nyanyi, ada yang sujud. Kami kalau ibadah itu tidak seperti ini, tidak terpaku. Waktunya berdiri, waktunya duduk. Waktunya kau disuruh sujud sama Tuhan, sujud. Gak usah di WA suruh, gak usah pembawa pujian suruh. Kalau tiba-tiba digerakkan Tuhan, sujud, udah sujud aja. Kalau dalam hatimu tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong kamu, sujud. Sujudlah. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Waktu kami memuji Tuhan, sujud, tiba-tiba yang sujud itu melihat waktu buka mata, orang ramai sekali semua berbaju putih. Ini gereja kami di Jawa. Tapi ada orangnya nggak sebenarnya? Itu malaikat Tuhan menyembah bersama. Orangnya cuma berapa? Cuma 4. Tapi yang terlihat di situ waktu kita nyanyi puji-pujian, yang sujud bersama dengan kita banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu terlihat mata. Makanya saya berdoa, saya ajar sama adik-adik di tempat ini. Mari kita beribadah sampai kemuliaan Tuhan datang. Amin. Sampai kemuliaan Tuhan datang. Rasanya itu beda Bapak Ibu. Kalau ibadahmu ada hadirat Tuhan itu beda. Nggak seperti ini aja. Engkau akan merasakan bagaimana damai sejahtera yang luar biasa. Yang selama ini engkau nanti-nantikan, itu engkau rasakan. Kenapa banyak orang malas ke gereja? Karena banyak masalah. Karena mereka banyak masalah, kebanyakan orang gak mau datang ke gereja, betul? Seharusnya waktu orang banyak masalah, dia datang ke gereja, dan waktu gereja itu bisa melahirkan Kristus, bisa mendatangkan Kristus, bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Orang yang penuh masalah itu, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Makanya ayo kita sama-sama belajar lagi bagaimana beribadah yang mempermuliakan nama Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan. Engkau menyanyi bagus, engkau memuji bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi kalau engkau mendatangkan hadirat Tuhan. Mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mendatangkan kuasa Tuhan. Membiarkan malaikat-malaikat bala tentara sorga juga ikut memuji bersama denganmu. Natal itu seharusnya malaikat sorga, bala tentara sorga ikut turun ke bumi, ikut merayakan betapa sukacitanya orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ikut merayakan bagaimana orang-orang yang dikasihi Tuhan menyambut rajanya. Amin.
menyambut rajanya. Sehingga tidak ada dosa di situ. Yang adanya sukacita, damai sejahtera. Amin. Sukacita dan damai sejahtera. Itulah Natal yang sesungguhnya. Itu Natal yang Tuhan mau. Jadi mari kita ubah Natal kita. Sudah siap Natal? Amin. Sudah siap semua? Sudah siap ayam kok? Potong apa Bapak Ibu? Potong apa Natal di sini? Ayam. Wah, puji Tuhan, saya makan ayam. Karena minggu depan saya ya Pak. Hari Minggu ini saya ya lagi yang datang. Makanya saya tanya, potong apa? Tapi saya ingatkan, yang sebenarnya yang Tuhan mau bukan soal itu. Amin. Natal boleh sederhana. Mungkin Natal kita tidak semeriah yang di kota. Tapi jika Tuhan datang bersama dengan kita, itulah Natal yang sesungguhnya. Amin. Itu Natal yang sesungguhnya. Karena Tuhan rindu. Dia datang di tengah-tengah kita. Kita mengalami hadiratnya. Kita mengalami jamahannya. Kita mengalami pemulihan daripadanya. Dan hidup kita akan memulihkan banyak orang. Hidup kita akan menyelamatkan banyak orang. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Dengan kuasa, dengan tanda dan mujizat. Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa kita semua yang ada di Punda mengalami hal demikian. Biarlah Natal kita hari Minggu besok itu bukan Natal sekedar pesta atau perayaan, tapi Natal kita adalah menikmati pekerjaan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Izinkan para malaikat ikut bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk memuji Tuhan. Kalau kami pernah mengalami hal seperti itu, saya percaya di tempat ini bisa mengalami itu. Amin. Yang penting engkau sungguh-sungguh. Yang penting para pembawa pujian, para pemimpin pujian, engkau mau belajar sungguh-sungguh. Engkau mau melibatkan Tuhan. Engkau mau memanggil Tuhan. Engkau mau meninggikan Tuhan. Engkau tanya dengan Tuhan, lagu apa Tuhan? Lagu apa? Biar yang dinyanyikan itu bukan karena kamu suka, tapi karena Tuhan suka. Pernah menyanyi suka-sukamu Tuhan? Lagu suka-sukamu Tuhan? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, waktu kita beribadah, waktu kita menyambut Dia, kita juga harus suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Bukan karena aku lebih suka lagu ini, oh tidak itu. Tapi lagu mana yang Tuhan suka, lagu mana yang Tuhan mau. Itu yang harus kita siapkan. Itu yang harus kita doakan. Supaya ibadah kita ke depan itu menjadi ibadah yang berbeda. Saya berdoa waktu saya datang ke sini lagi. Hari Minggu waktu saya melayani ke sini lagi. Cara ibadah kalian sudah berbeda. Amin. Sudah mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bisa mendatangkan kerajaan sorga. Bala tentara sorga ikut menyembah di tempat ini. Dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus